Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi dorongan bagi kita untuk hidup menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, seperti kata ayat firman Tuhan tadi. Ayat firman Tuhan itu jelas melukiskan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terbuka di hadapan orang lain atau bagi orang lain, oleh karena Tuhan saja yang telah memberikan kepada kita kekuatan itu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan dari hari ke hari. Mintalah kebijaksanaan dari Tuhan dari waktu ke waktu. Sebab hanya ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan sajalah, maka kita akan memperoleh kekuatan serta penghiburan serta jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita semakin rajin membaca firman Tuhan. Jadikanlah membaca firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan, sebuah kebijaksanaan, sebuah kebiasaan yang dilakukan di hari-hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan emas, memberikan kepada kita peluang-peluang untuk terus membaca firman Tuhan, menolong kita supaya kita semakin mengerti, bahkan menjadi semakin tangguh di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak perkembangan, begitu banyak perubahan-perubahan yang kita lihat di sekitar kita. Pola-pola kehidupan kita berubah, mengalami perubahan yang sangat besar, sehingga mengakibatkan cara berpikir kita, cara menanggapi situasi kita masing-masing juga ikut berubah seturut dengan perubahan zaman ini. Tetapi firman Tuhan tetap tinggal tidak berubah oleh karena perubahan zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada bagian ini, bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan, penyaksi-penyaksi kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita terus dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Untuk memperoleh hal itu, bergantunglah dan berpautlah kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu yang ada ini menjadi misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang nanti. Tetapi kita terus mempunyai pengharapan bahwa sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain, maka kehidupan kita ibarat sebuah buku yang bisa dibaca oleh orang lain yang percaya kepada Kristus, sehingga isi buku yang terkandung di dalam buku kehidupan kita merupakan buku yang memuliakan Tuhan. Maksud firman Tuhan ini adalah supaya kita menjadi buku yang terbuka, yang tidak memiliki rahasia-rahasia tertentu, tetapi keterbukaan-keterbukaan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang tidak bertemu dengan saudara-saudara hampir lebih kurang 2 tahun ini. Sehingga banyak wajah-wajah yang masih familiar. Tetapi kalau mau ditanyakan siapa nama, ini siapa, ada orang suka bercanda begini, tahu nggak, kenal nggak sama saya siapa ini. Tetapi itu banyak kali saya tidak bisa menebaknya. Tetapi kalau orang terus menjadi buku yang terbuka di hadapan Tuhan,
yang kehidupannya menjadi kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan, dia tetap dikenal sebagai anak Tuhan yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah sauh yang kuat di dalam kehidupan kita. Dia adalah pokok pengharapan kita di dalam kehidupan kita ini. Sehingga Kristus pun di dalam masa-masa inkarnasinya di dunia ini, melalui dia pula lah kita akan mempunyai pengharapan yang teguh, mempunyai kekuatan penghiburan yang datang daripadanya saja di dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi nampak-nampaknya sudah hampir berakhir. Tetapi kita harus waspada, kita tetap harus berjaga-jaga, kita tetap harus taat pada protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak boleh lalai. Di mana-mana ditekankan mengenai prokes itu, supaya kita tidak lalai, kita tidak lengah, dan menyebabkan wabah itu dapat kembali lagi. Dari berita-berita yang ada, kayaknya bahaya gelombang ketiga dari COVID-19 itu sedang mengintai kita. Sekarang sudah ada di pintu sebelah kita, sudah sampai ke Malaysia, tetapi itu tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi putus asa, tetapi kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kehidupan kita haruslah tetap menjadi kehidupan yang terus bergantung, berharap, dan berharap saja kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, di dalam menghadapi kehidupan kita ini, teruslah menjadi saksi-saksi Tuhan. Teruslah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain. Sehingga kita terus dibaca, kita dapat dibaca oleh orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan jadi memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita kembali, mendorong kita untuk kembali ke dalam kehidupan yang taat dan bergantung, berharap kepada Tuhan saja. Sebab engkau dan saya adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang ditulis oleh Roh Allah yang hidup, kata firman Tuhan tadi. Bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis oleh Roh dari Allah yang hidup, yang membuat kita terus bergantung dan berharap kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mendorong kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi surat-surat yang terbuka bagi Tuhan, dan kita memuliakan namanya. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan suatu ilustrasi atau apalah gitu namanya, mengatakan begini, bahwa kita harus belajar tentang firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah kabar baik. Banyak orang tidak mendengar kabar baik, tetapi mendengar kabar yang berseliweran di gadget kita, di HP kita,
bahkan itu adalah kabar-kabar hoaks yang membawa kita, yang mengakibatkan kita semakin ketakutan, membuat kita makin tidak ada pengharapan. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Dan Tuhan menolong kita pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan ini akan berakhir di sini, dan saya akan menutupnya dalam doa.